kita udah ketemu sama Ujo Project Pop ya. Mantra. Kerawang. Omar apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah sehat. Gila, ini gua akhirnya ketemu sama lu ya. Gue di sini ke kemana-mana. Gue di sini Selama aja di nih sini di ya? Warkop. Kita udah lama banget gak ketemu ya. Lama ya? Terakhir kapan ya? Semalam. Iya lagi. Mar, selamat datang di Cipete kembali, Mar. Terima kasih. Pulang ke rumah ya? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Iya. Tetap rumah ya? Tetap. Cipete tetap rumah ya? Ya kan lu lama di Jakarta Benar, gitu kan benar, ya, maksudnya gitu ya. Gimana nih lu? Tapi New York Mansion. Gimana? Lu akhirnya balik lagi nih, setelah lu udah berapa tahun lu total di New York? Sebenarnya kalau di total setahun ya, cuman kan gue sempat sebelum ya bahasa orang sekarang for good kali ya. Oh, iya. Itu sempat pulang dulu Iya. ke Jakarta kan. Gue Oke. sebulan pulang. Ya di sini ngambil konten Iya, buat iya. Warkop segala macam sampai sebelum opening gue baru balik lagi sana. Jadi kayak kalau total setahun, tapi gue sempat pulang, jadi kayak dari pas opening Warkop itu Maret sampai sekarang kayak 7-8 bulan lah. Oh, oke. Iya. Oke. By the way, tadi apa? Warkop apa? Warkop NYC. Oke. Ya udah tahu semua lah ya. Belum. Jangan gitu. Orang tanya Warkop nih. Tanya Warkop ya. Cikal bakalnya. Mumpung di Warkop ya. Ah. Indomie kali ya. Indomie. Iya, kayak Internet. Internet ya. Telur aja deh Indomie. Ini namanya telur. Ah, Indomie. nah, Ih, cepet banget ya. sulap. Cepet banget. Kayak di TV-TV. Kayak di TV. Kayak di Bu Siska ya. Mas Rudi Hoirudin ya? Oh bukan. Ya, ini kita sambil makan Indomie goreng ya. Sambil ngobrol-ngobrol kali ya. Yang katanya Indomie bikinan AA tuh lebih enak daripada Indomie di rumah. Iya, daripada bikin sendiri. Benar. Iya. Karena Kenapa anak ya? tinggal nyuruh. Kayak ada institusinya deh untuk bikin Indomie gitu. D3 Oh, tuh. gimana? D3 Indomie. Iya, Ada jadi tuh. Iya, dia di dapur gitu. tingkat kematangan tertentu harus diangkat. Benar, dia. Nggak boleh lebih dari 2 menit 30 detik. Oke. Ini kita ngaduk dulu ya. Boleh. Aduk dulu. Jadi ini tim Indomie diaduk nih. Ada ya? Oh, lu tau gak sih Indomie yang dicocol? Iya. Enggak Enggak sih. Enggak. Gimana? Sambil Kalau ngaduk. ngaduk. Lu gimana, Mar? Akhirnya lu buka Warkop di New York ya, by the way ya, Warkopnya. Kayak lu kepikirannya apa gitu? Kayak, gue mau buka Warkop di sini gitu. Sebenarnya Di sini tuh di kepikirannya New York tuh maksudnya. nyari duit sih. Nggak maksud gue? Nggak. Jadi kayak gue tuh ide awalnya kan gue berangkat dari pernah kerja kantoran ya, terus gue sempat ada Iya. usaha kopi di sini. Iya. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke sana. Tuh pengen bikin nggak jauh-jauh dari kopi, tapi gue kayak pengen punya sesuatu gitu loh, karena menurut gue kopi juga mesti ada pairingnya gitu. Iya. Cuman nggak mau lari dari culture Indonesia lah gitu, Iya, budaya Indonesia. Gue milih Warkop karena kan masakannya Indomie ya, Iya. dan gue nggak bisa masak, gue bukan chef atau bisa masak lah intinya. Iya. Tapi siapa sih yang nggak bisa bikin Indomie gitu? Nah. Kan tinggal lo kasih timer, terus Iya. modal gunting. Iya, kan, benar. Tapi ternyata kan Indomie itu kan kalau di Warkop ini udah beyond dari yang lo bikin di rumah kan. Iya. Lo menawarkan hospitality paling dasar. Benar. Ini kan dengan tanpa ada SOP lo, Bener. maksudnya latihan lo kemanapun Warkop dengan segala macam backgroundnya sama, ditanyanya apa, Benar. terus dekat antara kita sama A-nya gitu. Omakase gitu ya. Omakase, bener. Ada apa nih hari ini? Yeah. Kita fish of the day ada. Jadi itu yang gue coba bawa ke sana juga. Kayak gitu gini ya. Kita bisa duduk bareng sama orang yang kita kenal gitu ya. Tapi ngerasa deket karena mungkin lutut ketemu lutut, terus Iya. hubungan, jadi akhirnya ngobrol, sorry bahasa-bahasa Indonesia gitu. Terus kayak orang bebas mau ngapain aja. Datang ngobrol, nongkrong, mau kerja kayak yang belakang tuh. Iya. Ya itu literally yang gue coba bawa, suasana yang coba gue bawa Warkop sini, otentiknya nggak gue rubah Iya. 100%, paling dari segi layout toko aja. Karena kan kita buka F&B di sana, toko gitu, toko tempat makan,
harus sesuai dengan Regulasi, peraturan, ya higienis Regulasi. dan lain-lain. Iya. Itu lumayan ketat lah. Iya. Di mana lo? Di New York daerah mana? Di daerah House- Setiabudi katanya. New Yorknya. Di ya putaran McD tuh. Oh, iya. Di Hell's Kitchen tempatnya di Hell's Manhattan sih. Ya. Itu gimana Mar di situ? Maksudnya kayak pertama lu buka, orang sana udah pada tahu belum sih kayak produk Indomie gitu? Ada yang udah, ada yang belum. Jadi sebelum gue buka tuh gue bikin riset kecil, ada tim warkop juga namanya Lake gitu tuh. Iya. Dia tuh yang riset sama bikin kreatifnya lah gitu ya. Dari sisi kita mau bawa pesannya apa, value-nya warkop apa. Gue bikin semacam kayak questionnaire gitu ke gue lupa 10 apa 20 orang di sana Iya. dengan background diaspora Indonesia sama orang lokal. Oke. Dia cuma nyebutin, kalau gue nyebutin kata Indonesia, apa yang ada kepikiran di kepala lo? Iya. Keluar tuh batik, kopi, sambel, Borobudur, Bali, lalu ada Indomie. 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 Oke, terselip di situ ya, di antara itu ya. Berarti udah masuk top of mind kan? Benar. Itu sampelnya kecil. Kalau digedein paling mungkin lebih banyak lagi gitu. Benar. Tapi buat gue udah jadi indikator lah. Iya. Gue bilang kayak, oh ini berarti orang cukup aware. Terus gue coba riding wave-nya New York Magazine, Iya. polling dia tentang instan paling enak sedunia. Iya. Nah Indomie tuh masuk top 3 lupa gue. Oke, iya benar. Indomie goreng ya? Benar, sempat ya. Spesifik ya. Iya. Jadi gue berharap dari situ, dan ternyata benar pas gue datang buka, ya memang yang datang kebanyakan orang Indonesia dulu. Iya. Tuh, kayak mereka mungkin nostalgia ya, karena Benar. kan lama yang udah nggak pulang, terus Iya, pas iya. habis pandemi juga, mereka tuh sama seragam ngomongnya, "Ih, gila ini apa ya, kayak nostalgia zaman-zaman gue masih di Jakarta, Benar. di Indonesia, di Benar. Jogja, Benar. atau kuliahan S1-nya di mana segala Iya, macam iya. gitu sih." Itu yang buat gue moment of truth itu yang emang gue berusaha untuk bawa gitu. Hangatnya warkop, lo nggak perlu jadi siapa aja, ya walaupun ribut di pinggir jalan lo tetap nyaman Iya. gitu sih. Berapa lama lu ngegodok konsep warkop itu sendiri? 3 bulan 3 bulan. ya. Dari cari tempat, ya sambil cari tempat, cari konsep, nentuin menu. Ya sebenarnya menu Iya. nggak beda jauh lah. Iya. Cuman kita nge-twist dikit dari segi topping sama desain apa ya? Interior. Interior ya. Iya. Kayak gini-gini kita pengen dapetin Ambience-nya. majangnya Iya. apa segala macam gitu. Gitu sih, 3 bulan lah. Oke. Iya sih, kayak gua tuh tertarik sama konsep lu waktu itu. Lu sempat muter TV tabung dan lu muter ini ya, Warkop DKI. Lu nama Warkop NYC itu emang terinspirasi dari DKI, NYC gitu apa gimana? Gue sesimpel, ya kan sebenarnya warkop itu kan brand kerakyatan ya, semua Iya. milik semua orang gitu. Iya. Gak ada hakinya lah Nggak Warkop tuh. hakinya Gak ada kalau untuk hakinya. F&B gitu. Iya. Cuman yang bisa gue hakiin adalah NYC-nya itu. Jadi warkop Iya. NYC as a brand gitu. Oh, brand. Atau misalnya gue buka di mana, warkop LA mungkin, warkop London Mungkin, mungkin. iya. I don't know, kayak Iya. paling nggak ada hal yang bisa gue meng-create value-nya gitu dengan Iya. logo atau apapun itu. Inspirasi datang dari mana? Sebenarnya datang dari tempat-tempat kayak gini sebenarnya, Iya. bukan justru dari ya warkop DKI sebenarnya ya film ya. Iya. Kayak gue ngeliat Om Indro gitu kayak living legend aja gitu. Iya. Yang semakin memasyarakatkan tentang warkop ini. Benar. Karena kan relate nggak relate lah ya gitu. Iya. Jadi inspirasinya sebenarnya kayak dulu zaman gue masih tinggal di Cipete tuh nongkrongnya di sini. Benar. Kayak apa ya, kabur Iya, dari iya. hiruk pikuk Iya, kerjaan iya. lo. Benar. Ya udah lu bisa ngobrolin apa aja di sini. Benar. Gosipin negara lah gitu aja. Anjir. Bener sih, karena menurut gua warkop tuh kalau lu lihat, lu kalau ya lu ada bisnis F&B dan lu pasti lihat profile customer lo. Iya, Warkop tuh profile customer paling luas cuy. Betul. Dari anak sekolah, under 20, sampai umur 50, bahkan ibu-ibu, bapak kalau malam masih nongkrong di sini. Nah, itu terjadi nggak di tempat lu di New York? Terjadi. Bahkan di sana karena gue berdiri di kota New York yang mana katanya ibu kota dunia katanya ya. Iya. Gue bisa tuh menggabungkan misalnya yang datang tuh ada waktu itu duta besar kita untuk PBB Pak Nata Iya. datang sama staff-staffnya sama timnya lah ya. Iya. Berdaki dong Iya. PBB
berdasi, pesan kan tahu, indomie goreng, Iya. indomie rebus, bla bla bla, pesan. Terus nggak lama datang teman-teman yang lagi intern perhotelan dari asal dari Bali. Datang tuh mungkin bersepuluh gitu ya. Mereka nggak saling kenal, tapi ketika jadi di kasir tuh terjadi biasanya small talk conversation yang pertama sama dari mana mas? Dari Bali, lalala. Kayak mereka datang dari berbagai macam state terus ngomong, mas ini Indomie bisa dibeli nggak? Wah waktu itu lagi lumayan jarang. Oh mas biasanya kita jual tapi kali ini lagi nggak dijual karena buat customer dulu. Si Panata tuh dengar kayak, oh kalian dari Bali gitu? Wah saya juga dari Bali. Oh, oke. Kebangun di situ ya. Conversation antara duta besar dan anak-anak intern tadi. Anak perhotelan. Perhotelan tadi ya. Yang sebelumnya nggak kenal sama sekali dan mereka pun mungkin nggak aware gitu ini siapa. Mereka sampai setelah obrolan di warkop itu kita foto bareng bla 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 ketawa-tawa karena mungkin backgroundnya sama dari Bali. Terus malam mereka yaudah aku di kantor ada dus-dusan Indomie nanti datangnya ke kantor. Jadi mereka dapat Indomie dari Panata dikasih bagi-bagi, bahkan mereka diajak main ke PBB untuk visit gitu ya, PBB kantor PBB. Jadi kayak gue ngerasa, oh ini benar-benar warkop tuh jadi kayak hubnya orang Indonesia gitu. Ya awalnya mungkin dari Indonesia, tapi harapan gue ke depannya bisa berbagai macam negara, background ya, kultur aja. Jadi ini ya kayak ya dengan ada warkop nih kayak lu tuh bisa nyatuin orang, padahal bisa dibilang kayak apa ya? Ya kayak gapnya tuh kan agak jauh kan? Ya, kalau dihitung kita nggak ngomong strata lah. Iya nggak ngomong strata. Kayak, mungkin ketemu bapak-bapak ini biasanya di tempat mungkin apa cocktail club musik atau apapun itu fine dining. Tapi mas-mas ini bukannya nggak bisa, cuman kayak keseharian mereka di mana QSR gitu, quick service restoran atau apapun. Kayak gitu. Dan mungkin kalau tadi lo bilang di tempat minum koktail atau di restoran, mungkin mereka malah nggak kayak gitu. Iya kan? Ada gap gitu loh. Justru malah di warkop nih kayak lebih jujur gitu loh. Bener. Iya kan? Genuine. Iya. Itu yang gue coba memposisikan warkop secara komunikasi juga sih. Genuine. Jadi gue narik brand warkop ini as a human juga gitu. Iya. Indomie kalau di warkop kita udah tahu lah harganya berapa. Lu jual harga berapa, Mas? Aduh, ini selalu jadi serangan netizen. Mahal banget tuh jual Indomie di sana gitu. Ini di sini berapa ya? Indomie di sini sebungkus seporsi ini berapa paket lo? 12.000. Polas 7.000 ya? 8.000. Dan jenis sama, yuk. Kalau nanya price point-nya, gue di sana jual $3. $3 polos itu sekitar 45.000 lah ya. Kalau tambah telur tuh $2, jadi $5. Ya, sekitar segitu lah. Gitu lah ya. Di bawah 100.000. Tapi kalau lo ngelihat dari sudut pandang kebiasaan lo jajan di warkop sini gitu ya. Wah mahal banget gitu. Ya cuman gue juga belinya Indomie juga udah hampir 80 sen gitu satunya. Terus yang gue ukur sebetulnya adalah pendapatan UMR mereka. Jadi di New York tuh gue ngeriset orang-orang tuh blue collar ya. Katakanlah buruh gitu ya. Atau pelayan restoran, dia punya gaji paling rendah tuh upah minimumnya $15 per jam. Sehari dia kerja 8 jam. Dan biasanya mereka tuh spend uang buat makan tuh 3 jam per jam mereka, which is kayak 15 kali 3, $45. Berarti sekali makan dia punya budget 15 kan?
Nah kalau misalnya lu ngitung beli jajan di Warkop NYC, Indomie telur es teh manis gitu. $3 tambah $2, $5 tambah es teh manis $3. Iya. Cuman sekitar $8. $8. Dia masih punya saving buat jajan yang lainnya selain Benar. Jadi kayak hitungannya masih murah. Sama. murah. Kebutuhan pembeliannya semudah kita beli di sini gitu. Iya, iya. Semua kalangan gitu. Iya. Jadi ya kalau dilihat mahal memang karena kurs kita kan jauh dari 15 ribuan gitu. Benar, Gitu benar. aja sih sebenarnya. Ya benar. Jadi ya jangan dilihat kursnya, tapi buying powernya sana ya emang segitu gitu. Nah. Nggak kayak sini gitu loh. Benar. UMR-nya juga beda, bukan kayak UMR Bantul, Jogja. Gua orang Jogja, sorry. Jadi gua nggak apa-apa ya gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Indomie, sono, tapi lu Indomie sama mereka kayak Apa? gini. Oh sama ya? Sama ada logo 50 tahunnya ada. Oh sama ya? Cuman memang itu Indomie yang buat ekspor. Hmm. Gue sih nggak ngerasain perbedaannya, cuman Iya. orang-orang yang datang Ada yang bilang, ada yang bilang agak sedikit turun micinnya, tapi jauh lebih baik dibanding yang produksian Nigeria. Jadi ada Indomie iya, yang iya. Nigeria tuh. Jadi itu nggak ada rasanya sama sekali Oh, sih iya? buat gue ya. Jadi kayak gue emang milih Indomie yang pengirimannya dari Indonesia langsung. oh iya. Jadi ada beberapa tipe gitu. Ada beberapa tipe ya? Di pasar ya. Nigeria, by the way, emang Indomie katanya jadi Iya. makanan ini kan di ada sana. yang lucu. Satu tamu gue warkop. Ada namanya Ngkulu namanya. Iya. Gue kenalan sama orangnya. Oke. Dia bilang biasa dong, kan gue kayak semua orang gue anggap belum pernah datang ke Iya, warkop. iya. Jadi kayak dia datang, gue coba menjelaskan, oke, this is a noodle bar, gue bilang. Ini tuh kayak noodle soup, terus dry noodles, bla bla bla, terus kayak kind of ramen, dia langsung, you need to explain. Ini tuh makanan gue dari kecil, dia bilang. Oh iya. Wah, iya. Ini tuh nomor 1 di negara gua. Jadi lu nggak usah ngejelasin. Oh ya udah, oke mas. Indomie. Silakan pesan lah dia Indomie telur pakai popcorn chicken. Jadi gua ada topping yang nggak terlalu nyebrang sama mereka lah. Ya Iya. mereka biasa konsumsi kayak Iya. popcorn chicken, sayur, keju gitu. Pas dia cobain pertama, "Hah, ini kok rasanya lebih gurih." Wah, kamu kena match ini. Langsung Iya. apa gitu. Tidak. Kayak gitu sih. Ya, itu pada akhirnya kayak emang sekuat itu brand ini. Iya, Jadi iya, kayak iya. ya gue hanya memberikan rumahnya. Nah, harapannya Warkop tuh bisa jadi yang tadi gue bilang hub buat pop culture Indonesia lah gitu. Iya, iya. Kalau gue mau muluk-muluk gitu ya, cuman walaupun enggak, paling enggak orang Indonesia tahu jajan yang nggak perlu mikir tanda kutip Iya, iya. ketemu siapa, bisa ngobrol apa, atau orang sana yang akan ngomong bahasa Indonesia tahu tempatnya di kemana gitu. Benar. Iya. Walaupun gue targetnya orang lokal lagi. Lokal. Jadi di awal gue buka, yang datang emang 80% orang Indonesia, rame banget. Tapi di bulan keempat itu semenjak gue diliput sama ada Eaters Iya. sama New York Times, Oke, tapi versi betul. digital. Itu tuh mulai datang tuh orang-orang bule, terutama yang mau nonton Broadway, karena di situ gue masuk ke rubrik 10 jajanan cepat sebelum lo nonton Broadway. Karena gue daerah Broadway. Oh iya. Akhirnya mereka datang kan kayak sebelum show jam 5, jam 3 udah pada datang. Iya. Jajan-jajan kecil gitulah. Benar, snacking, bla, bla, snacking bla. ya. Iya. Itu akhirnya gue mulai diketahuin lah sama orang sekitar. Iya. Oke, terus akhirnya lu belum lama ini balik nih ke Jakarta. Hah. Dan gila cuy, jadwalnya padat banget. Pokoknya lu kalau ketemu Omar di satu tempat, cuman Omar yang tos-tosannya paling banyak sama orang-orang. Karena udah lama ketemu juga kan udah sering ketemu orang-orang, jadi nggak usah tos-tosan lagi. Gue kan merasa berterima kasih dengan bantuan teman-teman di Jakarta, di Indonesia yang bantu nyebarin berita. Benar. Buat gue kerasa energinya dari sini. Itu gitu. gempar sih waktu itu lu buka, itu bener-bener. Iya, bahkan kayak Warkop tuh ada yang DM gue kayak, makasih ya semenjak Warkop NYC viral, kita tuh jadi banyak orang datang nggak tahu dari mana, terus kayak posting sebelum Warkop NYC, gue jajan dulu di Warkop ini gitu, kayak sama gue ngerasa kayak ternyata gue di belahan dunia lain tuh bisa ngasih efek positif ke teman-teman yang ada di sini, karena gue juga lahirnya, maksudnya gue nggak punya ide kalau mereka ini nggak ada gitu. Iya, benar. Terus lo, tadi gue tosnya
Nah, Apa lu gue nyapres aja? 2024 nih. Nah, terus lu balik ke Jakarta. Terus banyak nih yang kayak salah satunya yang pengen ngajakin kolaborasi sama lu kan. Iya. Salah satunya yang kemarin terakhir tuh gua ini Lawless. Iya. Lawless. Iya, Lawless. Sebenarnya Lawless prosesnya lumayan kayak 3 bulan, 4 bulan ke belakang Oh, gitu. sebelum lu kesini malah ya? Iya, kayak Sammy nge-reach gua kayak Mar, gua dari Lawless nih. Oh iya, Sam gitu bla bla bla. Kayak dia nge-reach gua untuk kayak seru kali ini kita kalau bikin join menu, Iya. collabin. Terus gue bilang, menunya apa gitu. Karena gue gak kepikiran, kalau kami kan kita Indomie pakai nasi ya. Iya. Lu bayangin makan Indomie pakai burger tuh Iya. gimana gitu. Kayak, emang bisa ya nyambung? Oh ya kita menunya udah lama. Emang yang develop semua teman-teman Lawless lah. Iya. Singkat cerita, gue balik yang kemarin. Terus gue tes food pertama kali, itu tuh gue kayak anjing ini dapat banget gitu. Bener-bener ketemu gitu loh. Iya. Rasa Indominya itu ketemu banget gitu. Ketemu. Buat gue bukannya jualan ya, tapi Iya. jajan. Itu tuh bener rasa Indominya nggak hilang, Iya. tapi ketemu sama si fried chickennya sama Bannya tuh mas. bahannya tuh nangkep masuk banget. enak lagi gitu, kayak enak. Jadi gue pede, ditambah lagi kita bikin kolaborasi merchandise kan. Benar. Dia teman-teman Lawless bisa ngerespon icon yang kita punya si Mister itu Iya. dengan Dengan style mereka. dengan salah mereka Iya. dikasih tanda metal, Tanda jadi metal, disebutnya iya. metal gitu. Iya. Kayak, ini keren. Kasih eyeliner ala Kiss gitu kan. Iya, betul. Dan itu bisa didapetin di mana, Mat? Itu bisa didapetin di website yang Lawless. Hah? Tokopedia juga kita ada. Hah? Kalau untuk teman-teman yang di US gitu, nanti akan ada di Warkop sih. Oke, ditunggu Jadi gua dulu bawa, berarti ya. iya. Tunggu dulu. Oke deh. Itu kenyang ya, Mar? Hah? Kekenyangan ya? Maksudnya lu satu burger ada mie gitu kan kenyang juga kan? Kenyang, tapi itu mie-nya nggak sebanyak itu. Iya, loh. iya, bukan satu porsi kan? Bukan satu porsi. Iya. Kenyang sih, kenyang. Kenyang ya? Kenyang. Proper lah. Iya, proper. Terus nih. Ini ada pertanyaan terakhir buat gua. Buat gua apa buat lu? Oh, buat lu. Oh, buat gua. Iya, buat lu. Sorry. Gua kebalik aja. Micin emang. Lo kan sekarang udah jadi wali kota New York nih, Mat. Gua enjoy banget. Lo gimana cara Please. cara menanggulangi banjir di sana gimana? Biarin aja itu surut sendiri. Gimana sih, Mar? Di sana maksudnya kayak keadaan di sana tuh kayak gimana sih? Dari orang-orangnya, terus ada banjir nggak di sana tuh gimana? Ada loh, Oh, iya? surprisingly ada, cuman emang kalau curah hujannya tuh gede banget. Iya. Terus misalnya ada gorong-gorong kura-kura ninja di sana lagi nggak Bener ya? bersih-bersih, Bener itu ya? ada banjir Bener tapi kayak ngeluap aja tapi cepat Langsung surut. surutnya gitu. Karena di bawah ada banyak subway kan. Cuman kalau tanya gimana kota New York buat gue yang baru tinggal di sana ya gue nggak bisa mewakilin kayak mungkin banyak teman-teman tuh rubber yang udah pernah tinggal lebih lama, Iya, cuman iya. dari hasil gue sehari-hari bekerja sebagai turis, kotanya tuh sebenarnya secara vibe mirip sama Jakarta. Oke. Yang hustling banget gitu, Iya. kayak semua orang punya urusannya masing-masing. Iya. Kotanya cukup cepat, fast pace, terus biaya hidup tinggi. Ya ibu kota lah. Ya, sebelumnya. terus kalau kotanya hidup terus hampir 24 jam, bener sih kayak orang yang dari dari pinggiran gitu ke Manhattan ada yang shift malam di sana. Iya. Jadi benar-benar mereka mengoptimalisasi waktu mereka gitu. Oke. Ada yang shift malam tuh keluar rumah baru jam 12:30 gitu. Dan itu Jadi rata-rata keren. orang-orang pinggiran. Orang-orang dari pinggir, dari Queens, Suburban dari, pinggir-pinggir. Oh, oke. dari mana lah gitu, dari Iya. upstate kayak gitu, Iya. untuk kerja di kota. Nanti pasti mereka pulang tukeran sama yang Benar. Hustlingnya kerasa banget. Jadi gue pun setiap pagi gue tinggal di Queens, di Iya. Amherst itu Iya. kayak ya Queens lah, masih bagian dari Iya. Queens. Itu tuh gue ngerasa vibe-nya tuh kalau gue dulu juga sempat tinggal di Bogor kan. Dari Bogor ke Jakarta subuh-subuh. Oke. Vibe-nya tuh kayak oke, kita hari ini perang. Oke. Maksudnya tuh Iya. Manhattan as a Benar. medan peperangan Iya. untuk hari ini gue bisa survive Iya. hidup gitu. Iya. Nah, itu kerasa banget. Kayak lu dari Bogor ke Jakarta gitu ya? Ya. Kayak spiritnya tuh kata orang kayak udah semua orang pakai. Iya, pakai headphone atau Iya, apa gue gitu. sampai ada kemarin siapa yang datang ke Warkop. Gue emang di sana tuh selalu headphone selalu nempel gitu dan
mostly orang New York tuh selalu nempel aja gitu. Oke. Sampai dia nanya, kenapa sih orang New York selalu nempel ya? Iya. Earphone atau Iya, headphone-nya? Ya karena kita sambil kerja kan. Kalau ada telepon gue tinggal ngechat. Tinggal ngomong. Gue tinggal tunggu sebentar, gue langsung ngomong. Jadi kayak untuk gini-gini tuh kesannya Iya. tuh lagi kerja tuh nggak ada waktu. Nggak ada waktu gitu. gitu. Ya gitulah, lebih kita hidupnya tuh kayak pakai strategi di sana. Ya di sini juga, cuman kadang kita suka lebih lay low aja gitu. Iya. Kalau di sana benar-benar harus pakai strategi, lu harus karena kalau kita gua ada janji jam 11. Lu keluarin Google Map, itu benar-benar exactly kayak kereta akan datang jam segini, lu jalan kaki segini menit, lu sampai jam berapa? Minusnya tuh cuma 2-3 menit. Oke. Yang bikin lu telat biasanya cuma lo sendiri berarti yang telat gitu. Iya. Lu nggak bisa nyalahin Orang lain atau lingkungan lah nggak ya? Paling kalau ada lo subway lu emang lagi shredded Stuck, atau ya. ada masalah apa gitu. Itu doang. Selebihnya sih lu bisa mengukur semuanya sih. Oke. Gila, berarti kayak Seru sih tapi seru banget, ya? seru banget. Gua kayak hidup dan hiburan di sana tuh buat gua cukup murah. Kalau di sini mungkin kita mesti jajan ke restoran atau apa gitu ya. Kalau di sana tuh lu bisa sesimpel lu beli tikar, lu lagi off jalan ke Central Park gitu atau ke park kota. Ke hutan kota lah ya, Yoi, hutan kota ya. Taman Central kota Park gitu. Peak. CP. Ke Central Park. Ya udah lu gelar, lu udah tidur siang kayak mau ngapain Oke. tuh kayak sebebas itu sih. Seru banget sih. Seru ya, bebas itu ya. Kebetulan bulan depan Turaber kantornya pindah ke New Pindah? York. Iya. Mantap. Di Queens juga kita tetanggaan sama Kapten Amerika. Kalau dia segitu soalnya bukan Captain America. Apa? Daredevil. Iya. Oke, Mar, ini masih ada sih kayak 2 terakhir nih. Boleh, Bro. Tadi katanya 1. Kagak gua ini ada request tuh dari itu. Oh iya. Iya. Pak Anies ya. Assalamualaikum, Pak. Itu ada Pak Anies itu. Iya, Pak. Wah, kita di warkop yang sama. Iya, warkop yang sama. Dan kita di tempat yang sama loh. Oh, benar. Iya, ya mungkin siapa tahu lu Bener. beberapa tahun lagi akan menjadi gubernur. Governor. Iya. Governor ya. Tahun ini bulan ini terakhir ya katanya ya. Oh. Iya, masa jabatannya ya. Gue udah mau bilang KTP sih. Oh lah, buat Ahok ya. Lo mimpi lo apa sih sama si Warkop NYC itu? Ini gue sebenarnya semenjak tahun lalu gue nggak mau nge-push karena gue udah nggak muda lagi gitu ya. Iya. Bukannya gue orang yang hidup tanpa ambisi enggak, Iya, karena dulu gue pernah punya usaha ngebangun terus gue kecewa gitu, maksudnya ada kekecewaan. Nah yang kali ini gue berusaha untuk bener-bener gue ada mimpi, cuman gue nggak mau ngoyo banget karena gue yakin semua itu udah diatur. Selama lo setiap hari bangun melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan bermanfaat paling nggak ke satu orang gitu. Iya. Menurut gue itu udah cukup. Iya. Karena kalau lu nanya sama diri lu cukup buat lu apa, Mar? Lu mau buka warkop di seluruh Amerika? Iya, juga gitu. Iya. Tapi selama warkop ini dinilai bermanfaat buat orang banyak, gua akan terus kejar ke sana. Supaya apa? Supaya bisa lebih bantu banyak orang. Bantu tuh luas. Iya. Kayak gua ngebantuin orang Indonesia mau buka cabang di sana. Kayak ketemunya di warkop. Berarti warkop punya kontribusi kan? Iya. Yang kayak gitu yuk. Jadi kayak gua akan jadi warkop ini benar-benar kendaraan buat semua orang yang mau berkembang bersama. Sesimpel kayak ya kalau pribadinya warkop ya gue tentu pengen punya cabang di state lain gitu. Tapi fungsinya bukan melulu transaksional gue jualan item F&B ke customer, enggak. Tapi gue pengen ada side stream lainnya yang ayo nih brand F&B kita tuh kreatif kok gitu. Kayak lo tuh bisa bersaing karena gue setiap hari ngeliat mereka kayak jir bisa lagi nih kayak lo ketemu siapa misalnya gimana kayak Burger, Lawless gitu, misalnya kesana, menurut gue bisa bersaing karena brandnya tuh udah jadi, ada ceritanya, orang sana kan suka cerita ya, benar, bla bla bla, terus noodle gitu di sana, bisa banget bersaing, tinggal kadang kan orang susah how to-nya. Nah kebetulan gue udah menjadi mortar pertama kali, at least orang-orang tuh udah nggak perlu cari jalannya lagi. Benar. Lu bisa gunain jalan gue nih. Gitu. Lu udah buka jalan ya di sini. Iya. Ini jalan yang gue pilih. Oh oke, kayak Naruto ya. Iya. Gila. Oke. Ini gue punya closing bagus banget itu dari tadi gue udah mikir banget. Oh, oke. Apa tuh? Omar Prawira Negara membela Indonesia
bukan menjadi seorang perwira, tapi seorang penjual Indomie. Oh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ini saya. Jaya. Jaya. Oke, mungkin buat teman-teman Turaber yang mau datang ke Warkop NYC, alamatnya di mana, Man? Kan bisa gitu kan kalau gue liputan. Iya, Di mana gampangnya tuh? kalau mau datang ke Warkop nasi, Iya. lu DM gua, pesawat lu jam berapa, nanti gua jemput. Iya nggak? Lebih gampang nggak sih? Nanti gampang lah, biaya jemput itu bisa kita atur. Ribet ya lo ini. Enggak sih, kita ada di 366 West 52 Second Street, itu di Manhattan, areanya namanya Hell's Kitchen. Ya di situ kayak kalau lo susah lagi, lo cari aja Times Square. Dari situ tuh jalan kaki sekitar 10 menit lah. Oke, thank you banget, Mar. Thank you. Thank you. Teman-teman Juraber, sehat-sehat semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu di New York. New York, iya. Bener nggak? Bener. Kan dulu sempat ada Supreme Magelang, sekarang sudah ada Warkop NYC. Yo. Kita nggak kalah sama Supreme cuy. Thank you banget, Mar. Thank you. Kita abis ini bisa Habisin dulu habisin ya. ini, ya. Dan Omar habis ini 2 menit lagi udah flight ya. Iya, pakai pesawat telepon tadi. Oke. Oke guys, gue Omar dari Warkop NYC. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube-nya Turaber Karate 2.